dalil tentang sholat khauf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu dalam keadaan menyandang senjata. Dalam keadaan menyandang senjata. Kemudian apa kelanjutannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu dalam keadaan sujud telah menyempurnakan satu rakaat. Artinya satu rakaat disempurnakan bila apa itu? Bila dikecil satu rakaat sempurna? Ketika nyolah selesai sujud lagi boleh ayat kata. Maka hendaklah mereka pindah ke belakangmu, berganti. Yang di belakang maju kamu kau. Maka hendak mereka pindah ke belakangmu untuk berjaga-jaga menghadapi musuh, bersiap siaga menghadapi musuh. Dan hendaklah golongan yang lain yang belum solat, lalu mereka solat dengan dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Jadi begitu pelaksanaan solat khauf. Jadi solat khauf itu solat yang dilakukan dalam keadaan takut, dalam keadaan perang di antaranya. Kasusnya kasus peperangan. Nah, kalau kita rinci Bapak Ibu sekalian, sekalipun ya kita belum tentu lagi mengalami situasi seperti ini, tapi tidak tertutup kemungkinan. Kalau dusana awak yang di Palestina, itulah biasa Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengkaji bagaimana pelaksanaan dari solat khauf ini, kita kaji dulu Bapak Ibu, kenapa ada pula aturan solat khauf ini. Wah, dalam keadaan takut, wah, dalam keadaan cameh boleh kuat. Aku pedes semaya banyak. Kan bisa saja tapi dia boleh tu Pak. Boleh jadi parang Pak. Semaya dua. Kau mati sering kau apa? Nah, apa hikmah Bapak Ibu? Kenapa ada aturan syariat berkaitan dengan solat khauf? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah yang pertama, begitu pentingnya solat. Pentingnya solat. Sampai dalam keadaan parah pun solat di mana? Karena itu alangkah besarnya dosa orang yang dia dalam keadaan aman, tidak ada perang, tapi dia tidak solat. Bayangkan, tidak ada apa-apa, tidak ada perang, tidak ada apa-apa, tapi tidak solat. Sementara orang yang dalam keadaan perang pun, maka dia tetap wajib menunaikan solat. Bayangkan betapa pentingnya kedudukan solat di dalam syariat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aturan dalam solat khauf itu berbeda dalam solat seperti biasa. Seperti tadi ringkasnya. Jadi saf itu dibagi dua. Kemudian imam di depan. Kemudian di saat yang di depan sedang sholat, maka di belakang berjaga-jaga. Kemudian selesai yang di depan menyelesaikan satu rakaat, maka yang di depan pindah ke belakang, yang belakang maju ke depan, maka mereka pula yang sholat. Sampai akhirnya begitu kedua kalinya. Nah, apa faedah bagi kita ketika kita mengkaji tentang sholat khauf itu? Bagaimana aturan Islam itu penuh dengan kemudahan. Tapi ingat,
mudah sesuai dengan kemudahannya, bukan dimudahkan menurut selera. Jadi Allah itu memberikan kemudahan. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Susah ya, tak tahu aja. Ibu kemudahan, apa kemudahan yang baru? Ayahmu, tak talok tagak tu, menggeretek kaki, awak sakit, berarti kan kesulitan tu. Datang kemudahan. Apa kemudahan yang datang? Duduk. Ternyata duduk pun masih susah. Nyo syarat tajapi, payah duduk, desa duduk tak. Maka datang kemudahan berikutnya. Apa kemudahan berikutnya? Berbalik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan mudah dan Allah tidak menginginkan susah. Jadi Allah suka memberi kemudahan bagi kita dan Allah tidak suka memberikan kesulitan kepada kita. Artinya bahasa lainnya, selagi bisa dipermudah, dipermudah. Itu bedanya dia awak kalau awak berusaha lah. Selagi bisa dipersulit, dipersulit. Itu bisa aja dipermudah ujung-ujungnya. Baca dulu Pak. Baca dulu. Bisa mudah. Bisa dikondisikan. Dua terus sekarang Pak. Oh, tidak bisa nyawa dia buat aturannya. Itu kan aturannya. Dia beko bisa keluar dari aturan. Itulah baik. Tapi Allah suka memberikan kemudahan kepada kita. Nah, kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab yaitu Abi Syuja. Wa sholatul khawfi ala salasati atrubin. Sholat khauf bisa dikerjakan dengan 3 cara. Salasati atrubin bisa dilakukan dengan 3 cara. Ahaduha ya, maaf, ayyakunal aduhu fi ghairi jihatil qiblah fayufarriquhum al-imamu firqatain. Apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Jadi apabila musuh itu tidak berada di arah kiblat, maka imam itu membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Membagi jamaah menjadi 2 kelompok, 2 saf maksudnya. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi wa firqatun khalfah. Satu kelompok berdiri menghadap kepada musuh dan satu kelompok lagi berada di belakang imam. Jadi kasusnya tadi musuh tidak berada di arah kiblat. Kalau kiblat kiblat berarti imam di muka tu. Maka bagaimana kaidahnya? Satu kelompok berdiri menghadap musuh, satu kelompok lagi berdiri di belakang imam. Berarti nancie madok sama jo imam. Nancie dai madok membelakangi imam, madok belakang. Itu kalau musuh letaknya di belakang. Kemudian berikutnya fayusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan summa tamimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Imam mengerjakan solat bersama kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat.
Berarti solat bersama yang di belakangnya satu rakaat, Allahu Akbar, diikuti deh yang di belakang, yang maduknya sama jo imam. Kemudian mereka menyempurnakan solat mereka sendiri-sendiri. Jadi solat bersama imam satu rakaat. Sesudahnya solat satu rakaat, imam tagak biasa saja lagi. Imam tagak biasa saja lagi. Dia sempurnakan solatnya surang. Contoh buat subuh, berarti rakaat kedua kerajuannya surang. Lalu mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Dah selesai solat, langsungnya berjalan ke belakang, kemudian memaduk ke musuh. Yang tadi yang di belakang yang maduk ke musuh beralai, dia berbalik arah sekarang menghadap kepada imam. Kemudian giliran kelompok kedua mengerjakan solat bersama imam satu rakaat. Jadi di saat yang tadi menyelesaikan solatnya masing-masing dan imam menang, imam tagak biasa saja. Contoh Allahu Akbar, selesai rakaat buat imam tagak biasa. Tagak biasa. Kemudian yang di belakang imam solat surang. Yang di belakang lain sama maduk pak, maduk ke sini, maduk ke belakang kiblat, maduk ke musuh. Lah selesai yang di belakang imam bersolat, maka giliran dia yang menghadap ke belakang berjaga-jaga. Betul, selesai solat itu. Maka yang di belakang yang tadi yang maju ke depan, solat lagi bersama imam. Solat lagi bersama imam. Kemudian giliran kelompok yang kedua mengerjakan solat bersama imam satu rakaat. Mereka menyempurnakan solat mereka sendiri-sendiri, lalu imam salam bersama mereka. Jadi kalau solat bersama imam serakaat saja, sebab imam kan adalah hadis rakaat. Imam malah solat rakaat tadi, imam tagak saya menunggu lagi. Tagak saya imam menunggu. Kemudian selesai imam menunggu dia solat satu rakaat sendiri. Nah begitu dia sudah selesai sendiri, nanti baru imam mengucapkan salam dan ikut salam bersama dengan mereka. Maka selesailah solat berjamaah dalam keadaan khauf, dalam keadaan takbir. Lepas nak mengerajut baik, ingin mengerajut suatu saat, kau dah pegang, tapi wajar tahu dengan kondisi negara awak kayak gini, kau dah tahu ada. Dah tahu. Karena itu siapkan ilmunya. Kalau tak pakai nanti hari bekola pikir. Jadi jangan dianggap kau dah berkaedah. Aku kan ustaz. Mengapa dah ikut sedia payung sebelum hujan? Rugi tak awak menyediakan payung sebelum hujan pak? Kalau hujan ni, pakai payung. Kalau dah hujan ni, lagi ditungkit ditungkit kan lahir tu pak. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, itu keadaan yang pertama. Yang pertama. Wasani, keadaan yang kedua. Ayyakuna fi jihatil qiblah fa yusufuhum al-imam saffain wa yuhrimu bihim fa idza sajada ma'ahu ahadus saffain wa waqafa sufful akhar
yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu waliku. Keadaan yang kedua disebutkan oleh muallif apabila musuh berada di arah kiblat. Ini musuhnya dipukul. Kalau tadi musuhnya di belakang. Kini musuhnya dipukul. Maka imam membentuk jamaah menjadi dua saf. Menjadi dua saf. Dan dia mengerjakan solat bersama mereka. Jadi jamaah dibagi menjadi dua saf, sama seperti tadi. Dan dia mengerjakan solat bersama dengan mereka. Solat sama-sama, kan dua-duanya. Jadi lebih ringan keadaan daripada tadi, Pak. Kalau tadi yang solat cuma yang di muka, yang siap lain justru maduk ke belakang. Apa sebab? Nek payah kau musuh di muka atau musuh di belakang, Pak? Dan lebih payah yang Pak? Musuh di belakang, Pak. Cuci dulu itu. Kalau di muka masih mendek nampak. Apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membentuk jamaah menjadi dua saf dan dia mengerjakan solat bersama dengan mereka. Berarti solat bersama dengan yang dua saf itu. Allahu Akbar. Sama mana? Jika imam sujud, fa idza sajada ma'ahu ahadus saffain. Apabila imam sujud, maka satu saf ikut sujud bersamanya. Satu saja. Yang satu lagi tidak. Apa sebab apa itu? Kalau sujud itu posisi bahaya depan. Kalau sujud mata awak kamar. Kata sujud tawanan awak. Kesempatan itu. Apabila satu saf ikut, apabila imam sujud, maka satu saf ikut sujud bersama imam. Sedangkan saf kedua tetap berdiri menjaga. Jadi berarti yang sujud itu saf yang pertama. Jadi ketika imam sujud, berarti kalau rukuk sama ya Pak, sama-sama rukuk seluruhnya. Paling mereka bacaannya kalau surat khauf itu Pak, bacaannya minimalis saja Pak. Ayatnya pendek-pendek saja. Aja dibaca lo An-Naba serakaat bawayu. Jadi surat khauf dibaca lo surat An-Naba. Itu macam-macam. Sedangkan saf kedua berdiri menjaga mereka. Jika imam bangkit dari sujud, maka saf kedua segera sujud dan segera menyusulnya. Jadi ketika imam bangkit di sujud, maka saf yang kedua yang tadi tidak sujud, maka dia sujud. Sehingga musuh itu tetap kelihatan. Siapa yang melihat musuh lagi? Siapa yang melihat musuh lagi? Imam dan saf yang pertama. Model itu siap lagi sampai sudah begitu. Sehingga musuh pun tetap terawasi. Bayangkan. Oh, itu tak konsentrasi semayang Ustaz. Itu lain apa? Kalau konsentrasi itu kaji, itu tak khusyuk doa. Itu kan khusyuk itu lain apa? Khusyuk itu tak harus baru. Khusyuk itu rasaki. Serancang-rancang solat yang khusyuk. Tapi kalau tak khusyuk, solat sah tak? Sah. Khusyuk itu rezeki. Kalau sempatlah khusyuk itu menjadi syarat sah solat payung. Ya. Kalau sempat khusyuk itu jadi syarat sah solat. Kalau tak khusyuk solat awak tak sah sembahyang. Hasil itu kira sah. Payah Pak. Untung tidak dijadikan Allah sebagai syarat sah solat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalis
ayakuna fi siddatil khawfi wal tihamil harbi fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilun al-qiblah wa ghairu mustaqbilin laha. Apabila solat berada dalam ketakutan luar biasa dan perang yang sedang berkecamuk, maka seseorang boleh mengerjakan solat sesuai kemampuan. Dia boleh solat dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, atau solat menghadap kiblat atau tidak. Jadi kalaulah dalam keadaan berkecamuk, apa ada pendeta nilai? Dalam berkecamuk, parang, dan solat tetap wajib. Jadi kalau parang berkecamuk, apa cara solatnya kan? Yo bisa. Boleh madok ke mana saja. Boleh dalam keadaan berjalan. Malah boleh pula dalam keadaan berlari. You balik. Model itu keadaannya. Model itu. Oh tu tak kusuk tu kalau tu lain pula tu Pak. Nah dari siku Bapak Ibu pelajaran di awal bersama Bapak Ibu. Pentingnya solat. Pentingnya solat. Sampai dalam keadaan muda itu berkecamuk parang. Dalam keadaan parang, solat tidak menjadi gugur Bapak Ibu. Nah alangkah besarnya dosa orang yang tidak dalam keadaan perang, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, tapi kemudian dia tidak menunaikan solat. Alangkah durhakanya orang yang diberikan oleh Allah nikmat keamanan, tetapi justru nikmat keamanan itu tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah Nabi melakukan solat khauf? Jawabannya pernah. Sebagaimana disebut dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab. Putranya Umar. Berarti dia adalah adik ipar Nabi. Karena kakak perempuannya ulama Nabi. Namanya Hafsah. Hafsah itu punya adik namanya Abdullah bin Umar, atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Umar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kece Ibnu Umar? Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawfi bi ihda ta'ifataini rak'atan wa ta'ifatul ukhra muwajihatul aduwi summan sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'alal aduwi wa jaa'a ulaika summa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atan summa sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa qada haula'i rak'atan wa haula'i rak'atan wa haddatsanihi Abu Rabi' Az-Zahrani haddatsana Falaikun an Zuhri an Salim ibni Abdullah ibni Umar an abihi annahu kana yuhaddisu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khawfi wa yaqulu sallaituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na. Telah diceritakan dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah pernah salat khauf bersama kami, kata Ibnu Umar. Mula-mula satu kelompok
pasukan mengikuti salat 1 rakaat. Sedangkan kelompok yang lain berjaga-jaga menghadap ke arah musuh, seperti yang kita baca tadi. Setelah selesai 1 rakaat, kelompok pertama menyelesaikan. Jadi serakaat yang berjamaah. Kemudian kelompok kedua solat lagi bersama Nabi. Kemudian nanti dia selesaikan pula rakaatnya yang tersisa. Jadi pernah Nabi melakukan solat khauf, maka begitulah keadaannya. Itu situasinya adalah dalam peperangan. Nah, adapun yang tadi Bapak Ibu, yang dalam keadaan sampai berjalan atau sampai dalam kendaraan, itu juga disebut dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Ibnu Umar juga, pada satu kali Nabi mengimami sholat khauf. Mula-mula beliau sholat 1 rakaat dengan satu kelompok, sedangkan yang lain berjaga-jaga, dan kemudian nanti yang sholat 1 rakaat bersama Nabi dia selesaikan sendiri. Kemudian sesudah itu di belakang masuk dia ke depan, kemudian dia selesaikan pula rakaatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan pelaksanaan solat khauf, sangat sederhana, dan ini adalah berkaitan dengan musuh. Tapi kalau misalnya gampo misalnya, ya kalau gampo itu tak solat khauf. Gampo kan tak apa. Kalau gampo berarti wak solat di lapangan terbuka. Jadi gampo cari tempat yang lapangan itu terbuka. Ya, tidak di bawah bangunan, tidak di bawah pepohonan. Kalau gitu dilakukan. Tapi tidak dia seperti biasa, tidak mundur-mundur tadi. Itu khusus ketika dalam situasi perang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Amannya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah di antara bukti kesempurnaan ajaran Islam. Ya. Dan sekaligus Bapak Ibu, ini mengajarkan kepada kita tentang tingginya kedudukan sholat. Tak boleh ditinggalkan. Pokoknya hati-hati Bapak Ibu. Anak beradik tak sembahyang. Tak sembahyang anak Pak. Sekali Ustaz. Ibadah cara sholat Ustaz. Tak sembahyang anak Ibu. Aja barang kuat. Dia pakai sujud tu sejak pukul 10. Wadah tabak sejak pukul 10 sampai jam malam tu. Sampai jam 8 malam. Zuhur asarnya batu Pak. Zuhur asar tadi lihat tu. Aku jawab, tak sembahyang anak guru. Dia baca Ustaz. Allah tu dia mengerti tu Ustaz. Di betapa lucia nama Allah Maha mengerti. Itu kelamat di awal. Coba bayangkan, diawali rumah tangga tapi dengan meninggalkan sholat. Mengawali rumah tangga tapi dengan meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah yang paling utama. Ya. Ya, mengenai salat Ustaz, tapi di luar salat tahu Ustaz. Apa salat sanangnya? Salat biasa dia Ustaz. Membaca buku balik Ustaz.
mengenai syarat sah salat, rukun salat. Rukun salat kalau ditinggalkan tidak sah salat Ustaz. Jadi yang mau membaca rukuk dengan tumanina, iktidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina. Tapi mungkin Ambo sendiri mungkin kadang acuk membuangkan itu Ustaz. Jadi tak ada tumanina, kadang kita baca langsung salat langsung. Aku memang serupa itu tumanina itu dengan disatukan dengan kegiatan Ustaz. Iya, baik Pak. Iya, jadi tumanina itu artinya ketika awak berada di satu rukun tu, awak nak langsung pindah tanah awak di situ. Apa maksudnya? Itulah hikmahnya ada bacaan-bacaan Pak. Kalau ada bacaan, itu tumanina awak. Allahu Akbar. Rukuk Pak. Kalau lama baca Pak, subhana rabbiyal azim. Tumanina kan namanya. Mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada membaca apa buat. Asal awak membaca bagian tumanina. Yang disebut tumanina itu apa? Berhenti awak dengan tenang pada rukun itu. Tak begitu pindah, langsung buat. Begitu sujud, langsung buat. Dan doa yang itu baik. Itulah hikmah membaca. Atau bahasa lain, membaca itu sunnah, yang wajib dan rukun itu adalah tumanina. Jadi kalau Bapak Ibu lama baca, ketika sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la, otomatis kan tumanina. Dan mungkin membaca itu dalam keadaan menggali-gali, tidak? Pasti awak sedang berada dalam posisi sujud dua. Lama. Jadi bukan berarti sesudah membaca itu awak diam dulu. Tidak harus. Tidak seperti itu maksudnya. Tidak. Membaca itu adalah bagian dari tumanina. Membaca itu tidak wajib. Jadi kalau ditanya, yang wajib itu adalah rukuk, bukan doa. Rukuk. Bukan bacaannya, tapi gerakannya. Bacaan yang menjadi rukun surat apa? Bacaan yang menjadi rukun surat apa? Al-Fatihah. Boleh? Solawat, tahiyat, apa? Adapun yang lain itu tidak sampai kepada tingkat rukun dan wajib. Berarti tidak awak nak baca doa yang lain, bukan apa. Awak kan mengkaji tadi rukun. Jadi kalau awaklah membaca doa duduk antara dua sujud, berarti pasti awak lah pakai cuma. Kalau tidak baca membaca. Itulah hikmahnya ada di bacaan. Kalau awak imam semua imam. Tak boleh sama dengan imam. Yang tak boleh itu sama dengan imam, tak boleh. Lebih dulu pada imam, aku lain. Kemudian sangat jodoh imam, tak boleh tau. Adalah kemudian mana apa itu? Imam lah ruku itu tak apa tu. Imam lah tak lah. Dia sudah sujud itu, orang terhak sedul. Itu sujud sudah, tak kaji sebab tu. Ada boleh tu. Itu madan. Ya pun sudah ada Ustaz. Ya itu baru orang berjamaah apa. Kalau imam rukuk ya awak sekalipun ada sudah. Ya. Itu ya. Buat tu. Aman ya. Aman. Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.